kepala sekolah yang kami hormati, perkenankanlah di sini saya menyampaikan susunan acara sebagai moderator pada kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Suparjianto. Untuk acara yang pertama adalah pembukaan, untuk acara yang kedua adalah penyampaian materi, acara yang ketiga adalah diskusi bersama, dan acara yang terakhir adalah penutup. Pada kesempatan pagi hari ini, marilah kita bersama-sama dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini tanpa halangan suatu apapun. Untuk acara yang kedua adalah penyampaian materi oleh Bapak Suparjianto. Kepada Bapak Suparjianto kami persilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Sebelumnya selamat pagi Pak Ibu. Namo Sang Hyang Budaya, Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Di kepala sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu guru, serta staf karyawan SMP Semangat Budaya yang saya hormati, pada kesempatan pagi hari ini, marilah kita bersama-sama senantiasa dan henti-hentinya mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan karena bahwa pada kesempatan yang baik ini kita masih diberikan kesehatan. Terbukti bahwa pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul tanpa suatu halangan apapun. Baik, untuk selanjutnya Bapak Ibu, saya mohon izin berdiri wira-wiri saja biar saya tidak capek. Nanti Bapak Ibu silahkan untuk menyesuaikan dalam kegiatan diseminasi pada kesempatan pagi hari ini. Baik, saya akan awali dari tugas saya selama menjadi calon guru penggerak dalam program pendidikan calon guru penggerak. Jadi itu ada sampai hari ini itu baru selesai satu modul Bapak Ibu. Jadi ada modul 1, itu ada submodulnya, ada modul 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4. Nah, 1.4 ini modul terakhir di modul 1. Nah, tugas terakhirnya adalah membuat aksi nyata, dan saya mengambil aksi nyata ini dengan mengambil modul 1.4 tentang budaya positif, yaitu tentang menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Pada kesempatan yang baik ini saya nantinya bukan sebagai yang paling pandai di depan sini, tetapi saya ingin berbagi kepada Bapak Ibu, dan mari kita diskusi bersama dari apa hasil yang telah saya pelajari sampai saat ini, dan nanti kita juga akan refleksikan ada relevansinya atau tidak dengan kondisi pembelajaran kita yang sebenarnya di kelas dan sesungguhnya di sekolah kita tercinta ini. Bagaimana nanti kita akan membahas ke depan, karena ini adalah materi yang sangat penting menurut saya. Kenapa? Karena budaya positif ini mungkin acap kali sudah pernah kita juga lakukan, cuma kita mungkin belum menyadari, oh ternyata ini pemandangan, oh ternyata ini, oh ternyata begini. Itu ya, saya lanjutkan. Yang pertama saya ucapkan selamat datang para guru hebat, calon-calon guru penggerak juga di tahun-tahun yang akan datang. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Ini menjadi landasan dan paling besar untuk kita bersama-sama, bahwa kita mempunyai tugas sebagai pendidik untuk menghantarkan belajar anak. Saya mulai dari konsep budaya positif ya Bapak Ibu.
atau konsep utamanya di modul budaya positif ini ada beberapa subbab materi yang saya pelajari, dan nanti kita akan bahas satu persatu dari modul yang sudah ada ini, dan beberapa dari subbab ini sudah saya ringkas, saya buat sesederhana mungkin bagaimana supaya kita bisa memahami materi ini dengan mudah, untuk mudah dapat kita mengerti bersama-sama. Yang pertama tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Ya, bahwa saat ini Bapak Ibu sudah selalu digemburkan pada anak-anak kelas 7 bahwa pembelajaran yang saat ini adalah pembelajaran dengan paradigma baru, dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa memiliki atau belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Tentu Bapak Ibu sudah hafal ya profil pelajar Pancasilanya, ada lagunya Bapak Ibu ya, pelajar Pancasila, masih ingat atau sudah pernah dengar lagunya itu Bapak Ibu? Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, nah sana, kreatif dan bernalar kritis, lagunya begitu. Anak-anak ini pernah saya ajari Bapak Ibu, kebetulan, tapi saya bertindak bukan sebagai wali kelas, tapi di Mapel TIK. Setelah sekali pertama saya mendapatkan materi tentang profil pelajar Pancasila ini, tapi baru kelas 7 yang di kurikulum Merdeka Belajar. Selanjutnya ini sudah paham ya, jadi anak sekarang paradigma perubahan cara belajarnya harus terdiferensiasi. Sejauh ini yang saya ketahui bahwa terdiferensiasi, kita harus memisahkan pengetahuan anak sesuai dengan kemampuan cara berpikir mereka. Kita pisahkan. Kalau dulu kita masih membuat cara dengan klasikal, artinya pokoknya dirupiah ya, kabeh dianggap podo, kabeh dianggap setara, dianggap kabeh sudah mempunyai pemahaman yang sama. Ternyata di tahun-tahun ini paradigma ini menjadi berubah, dan kita harus menyesuaikan pola karakter anak ya, untuk membentuk satu pembelajaran yang terdiferensiasi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sebelum lebih jauh, kalau Bapak Ibu pernah dengar, ini sering sekali mendengarkan kata disiplin, itu apa yang ada di dalam pikiran Bapak Ibu? Disiplin, hukuman, harus sesuai dengan aturan, tepat waktu. Jadi itu konotasinya adalah hal-hal yang kayaknya memberatkan gitu. Kayaknya disiplin itu kayaknya memberatkan. Soal kita sendiri kadang juga harus belajar disiplin, kadang memberatkan. Jadi dalam budaya kita, di dalam pendidikan program calon guru penggerak ini, dimaknai kata disiplin itu menjadi sesuatu yang harus dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan, karena kalau kita menuntut orang untuk disiplin itu pasti yang kita tuntut itu pasti merasanya tidak nyaman. Itu atau kali sudah banyak sekali terjadi dalam hal apapun terkait dengan kedisiplinan. Jangankan anak-anak didik kita ya, kadang kita di keluarga saja untuk menerapkan, karena mungkin cuacanya dingin, untuk kita mandi pagi, atau cuacanya tidak mendukung untuk kita harus mandi, itu kadang itu adalah penerapan kedisiplinan yang menimbulkan ketidaknyamanan. Nah, selanjutnya paradigmanya akan nanti kita ubah bahwa sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak yang memiliki disiplin diri.
sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang tumbuh memang dari dalam diri anak. Jadi memang dari dalam diri kita sendiri. Motivasi itu harus kita bangun dari dalam diri kita sendiri dan ini memiliki nilai positif. Jadi siswa yang memiliki motivasi intrinsik atau siapa yang memiliki motivasi intrinsik ini akan memiliki motivasi yang lebih positif ditimbang atau daripada motivasi yang ekstrinsik yang bentuknya itu saya termotivasi karena dari hal-hal dari luar. Saya ingin misal ingin piket karena dia dilihat Pak Wali kelas saya terlihat piket. Padahal seolah-olah itu murid mungkin hanya nyapu-nyapu biasa, mungkin tidak sampai selesai. Itu terlihat seperti itu karena ada motivasi ekstrinsik. Kalau motivasi intrinsik nanti ada penjelasan di belakang itu, ya ini tugas saya piket, jadi saya harus mengerjakan piket saya ini dengan penuh tanggung jawab. Kemudian disiplin positif. Disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, inilah yang nanti akan kita pelajari dan akan kita kembangkan ke depan, Bapak Ibu. Bahwa disiplin positif ini yang harus kita budayakan mulai saat ini, karena mengingat tadi pembelajaran yang terdiferensiasi, ya gitu. Kalimatnya belibet ya Pak ya, tapi Bapak Ibu paham lah. Ini pasti sudah. Nah, dari disiplin positif tadi itu kan ada internnya, Pak. Disiplin positif itu kan tumbuh dari dalam dirinya. Nah, dirinya ini adalah kita, manusia. Nah, manusia itu punya kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia itu yang pertama adalah bertahan hidup. Apa maksudnya? Bertahan hidup itu kita butuh makan, kita butuh minum, kita butuh tempat tinggal, gitu. Sama anak juga begitu. Mereka butuh tempat yang nyaman, di sekolah, di rumah. Ya. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ini banyak sekali terjadi pada anak-anak. Ya, saya contohkan bahwa ada anak-anak yang memiliki rasa namanya caper gitu, cari perhatian. Anak-anak itu saking aktifnya, dia itu sampai cari perhatian kepada Bapak Ibu guru gitu. Jadi kadang tidak ada apa-apa, tapi dia itu jahili kancane gitu, dia caper sebenarnya, cari perhatian. Dan juga dia pengen kasih sayang juga dari kita. Mungkin di rumahnya kurang kasih sayang, dari teman-temannya juga kurang ada kedekatan, juga kurang kasih sayang gitu. Ini kebutuhan yang kedua. Dan rasa ingin diterima, bahwa saya pengen ada posisi yang diterima oleh kelas, oleh sekolah. Ini kebanyakan terjadi hal-hal yang ada anak yang diam saja, kalau tidak kita tanya, tidak kita senggol itu meneng, ya kan? Ada anak yang orang dikon omong terus gitu. Itu dari sini. Nah, penguasaan ini. Yang ketiga adalah penguasaan, artinya anak itu butuh ada model anak yang dia itu pengen berkuasa. Dia itu pengen menang sendiri di kelas itu. Di sekolah dia itu pengen menang sendiri. Ada itu. Nah, semua pancane gue kalah-kalahan. Tapi dia pengen berkuasa di kelas ini, dia pengen dihormati. Salah satunya karena dia pengen dihormati karena dia kurang kasih sayang tadi.
Yang keempat adalah kebebasan. Anak ini cenderung ingin bebas seperti ya, tidak ingin dikekang kan. Anak-anak itu kan tidak mau kalau dikekang, itu pengen bebas, pengen maunya sendiri, pengen apa ya? Ya, mengekspresikan apa yang ada di dalam pikirannya gitu Pak. Tapi kadang itu berlebihan di mata Bapak Ibu, di mata kita tuh kadang itu berlebihan dan itu membuat hal yang tidak menyenangkan karena kebebasannya. Nendangin meja, kotekan, nendang lawang, dikandani ora terima malah bengok-bengok gitu. Dikandani ora terima apa banting lawang, banting kursi dan sebagainya itu karena faktor kebebasannya ini. Dia juga ingin bebas dan sebagainya, tapi itu adalah tindakan yang salah. Itu kebutuhan dasar dari manusia. Yang terakhir adalah kesenangan, bahwa anak pasti dong dia memiliki tempat di mana dia tinggal. Tapi salah satunya adalah dia karena pengen seneng kok. Sekolah itu semata tidak hanya untuk belajar loh. Mungkin dia juga akan cari kesenangan karena di rumah dikekang, megah bantu bapak ibu misal. Tapi kan tidak semua anak kita begitu. Ada juga yang memang serius untuk belajar. Di sini dia mencari kesenangan. Kenapa tidak orang berangkat sekolah disangoni? Kadang dikasih jatah makan dari rumah jadi disangoni, bertemu teman-temannya di sekolah, pasti dia akan mencari kesenangan. Termasuk dengan bapak ibu guru. Ingin dekat dengan bapak ibu A, ingin dekat dengan ibu A, ingin dekat dengan bapak B, gitu ya. Termasuk kesenangan ini 1, 2, 3, 4, 5 ini adalah kebutuhan dasar manusia dan kita ini juga memilikinya. Selanjutnya dari kebutuhan dasar yang 5 tadi itu memunculkan motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Itu motivasi. Motivasi ini ya, itu terbagi jadi beberapa hal. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ini yang kita bahas adalah pada murid ya Pak. Bahwa murid melakukan disiplin diri itu karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik tadi. Dia melaksanakan disiplin karena dia takut dihukum. Dari rumah sudah siap-siap ya. Mungkin dari rumah dia tidak memasukkan bajunya sampai di depan gerbang atau sampai sekolahan karena dia takut nanti dihukum dan sebagainya dan merasa tidak nyaman, dia memasukkan bajunya dan dia melakukan disiplin. Ini tindakan yang terjadi pada anak satu. Yang kedua ada motivasi yang karena mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid itu melakukan disiplin karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi murid itu melakukan disiplin karena ingin dapat imbalan dari anak, dari guru, bisa melakukan untuk taat pada peraturan di kelasnya, nanti akan diberikan imbalan misal permen, oleh gurunya diberikan imbalan roti atau nanti akan mendapatkan jajanan dari bapak ibu gurunya. Ini motivasi yang timbul dari dirinya karena ingin mendapatkan penghargaan dari orang lain. Ini nanti akan ada efeknya loh di belakang. Nah, yang terakhir yaitu menghargai diri, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Nah, inilah yang akan kita kembangkan. Bagaimana nanti supaya bisa murid itu bisa melakukan disiplin itu bukan karena tadi takut karena peraturannya, karena nanti hukumannya, takut kalau kita takut karena skorsnya misal, tapi
murid akan melakukan disiplin itu karena dia akan menyadari dengan sendirinya dan nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam dirinya sendiri. Nah, ini dari motivasi yang muncul ada 3 hal tadi. Yang pertama tadi apa Mbak itu? Muncul karena ada berbuat disiplin karena tidak nyaman, karena takut akan adanya hukuman. Yang kedua, takut karena melakukan disiplin karena mendapatkan imbalan. Yang ketiga, ya, disiplin karena anak itu sudah sadar akan kebutuhan atau kebajikan yang ada di dalam dirinya. Konsep disiplin dengan identitas gagal, maksudnya disiplin tapi gagal. Artinya ada dua disiplin yang gagal. Itu yang pertama faktor hukuman. Ini menyebabkan disiplin identitas kita itu gagal karena hukuman ini sifatnya satu, menyakitkan. Pasti dong ke anak itu pasti menyakitkan. Dia tuh nggak suka kok dikekang itu. Dia tuh nggak suka disuruh-suruh gitu, nggak suka. Tidak nyaman pasti. Murid merasa takut, iya. Dan sifatnya hukuman ini memaksa. Ya, kamu harus melakukan ini. Nah, kamu tidak mengerjakan atau kamu melanggar peraturan, kamu harus mengerjakan ini. Memaksa. Kecenderungan yang lain adalah murid menyembunyikan kesalahan. Bisa saja murid berbohong supaya tidak dapat hukuman. Dia menyembunyikan kesalahan-kesalahan yang pernah anak-anak kita ini lakukan. Yang terakhir adalah murid itu menjadi rendah diri. Dia merasa tidak mendapatkan apa yang dia inginkan juga. Dia masih merasa rendah diri. Wah, aku tak gini lah, aku paling dihukum. Dan dia pasrah diri karena dia udah merasa posisinya udah salah, tapi dia tidak mau merubah karena takut hukuman, maka dia memiliki rasa yang rendah diri. Mulai dari menyakitkan, kemudian ada ketidaknyamanan, murid merasa takut, terkesan memaksa, kemudian ada efek murid menyembunyikan kesalahan, yang selanjutnya adalah murid menjadi rendah diri. Ini adalah dari disiplin yang kita berikan kepada anak ini yang berupa hukuman. Disiplin juga bisa gagal karena faktor yang kedua, yaitu adalah penghargaan. Penghargaan ini tidak efektif, faktor yang pertama. Kenapa tidak efektifnya? Karena pasti ini ada sifat bujuk rayu di depannya, dikasih penghargaan gitu loh. Merusak hubungan. Contoh gini aja, Bapak Ibu di kelas memberikan namanya reward. Belalah sing pinter, sing itu sing pinter. Nah, bagi mereka yang kurang dan belum bisa, itu dia akan merasa ini Bapak. Mesti sing itu kai-kai terus, mesti sing diperhatikan kai-kai terus. Karena itu yang kita beri penghargaan mereka yang bisa-bisa itu tadi. Sementara yang mereka yang tidak bisa itu dia akan merasa pesimis. Semakin takut tuh, paling kue sing itu ya kai, paling yang dapat penghargaan ya anak itu. Dia tidak akan menimbulkan meskipun dia memang meskipun anak ini merasa memang aku belum bisa, tetapi kan tidak semua tadi anak begitu, pasti ada anak yang merasa paling yang itu ya kayak terus gitu. Setiap apa yang kita berikan di kelas itu, padahal tujuan kita bagus, kita akan memberi reward tadi kepada anak. Kedua adalah merusak hubungan tadi. Hubungan kita jadi renggang, seolah-olah
Nanti kalau tidak kita kasih dan sebagainya akan ada efek yang berbalik. Jadi begini, sudah kita kasih nih anak ini, di kemudian hari, ya di kemudian hari dia bertindak salah, kan tidak kita kasih loh. Hubungan kita dengan anak itu pasti akan, oh ternyata gitu terus, nggih beda ternyata, wah percuma aku luwih wae. Hubungan kita jadi rusak. Dia wis tak wae kaya ngene, tak kei motivasi kaya ngene, ternyata dia sekarang berlaku kayak gini. Itu akan merusak hubungan kita, Pak. Dengan murid, mau dengan siapapun. Kemudian mematikan kreativitas. Maksudnya begini. Penghargaan itu, wis piket ta, Cak? Iku nek rampung tak kasih uang 5.000. Ayo cepet-cepet pengen lak Bali, pengen cepet-cepet dan dapat penghargaan, nyapura resik dan sebagainya. Padahal anak ini pengennya tadi mau ngepel dulu. Ya, karena pengen setelah itu penghargaan dari bapak ibu guru dan pengen cepat pulang, maka dia nyapu tok nih kadang ditinggal resik misalnya gitu. Contoh. Yang kedua, contohnya mematikan kreativitas ini. Saya bisa matematika, tak kasih penghargaan, misalnya contohkan matematika misalnya. Bagus, tak kasih penghargaan kamu nilainya 9. Bagus, ini lho tak umumkan dengan anak-anak ini lho, kaya iki lho. Pintar, Jongara. Sebenarnya anak ini pun tidak dipuji nggak apa-apa, Bapak Ibu. Nggak usah dipuji karena saya sebenarnya bisa lebih dari ini. Tapi Bapak Ibu mungkin atau ada temannya sudah kaset memberikan penghargaan. Akhirnya kreativitas anak ini tidak berkembang. Ah, tekan kene kowe itu nilai bagus paling. Nah, orang bagus yang penting tulisanku rapi, mesti kowe nilainya apik. Karena sudah akan menyimpulkan hal seperti itu. Menghukum dengan sistem ranking ini sudah kita praktekkan ya Bapak Ibu ya di kurikulum, terutama di bagian rapot ini ya. Tapi di rapot siswa kan sudah tidak ada ranking gitu. Meskipun kadang kita memberikan rekapan ranking, mesti tetap ada orang yang bertanya, Pak rankingku berapa? Mungkin japri atau ketemu langsung dengan wali kelasnya. Tapi ini juga merusak identitas yang kedisiplinan yang gagal. Karena gini loh, bagi yang orang tuanya ranking 1, oke dia akan merasa bangga. Tapi bagi anak-anak yang ranking 10 ke belakang sampai terakhir muridnya 20, halo anaknya kayak sekolah rankingnya 20 misalnya, akan memberikan dampak negatif pada orang tua, dan orang tua akan tenang, tak sekolah ke bicara nih dan sebagainya, rankingmu tetap semono orang undang-undang ini. Padahal orang tua sudah berpikir bagaimana caranya untuk mendidik atau menyekolahkan anak. Nah ini juga bagian dari yang gagal, disiplin yang gagal karena menghukum dengan sistem ranking. Jadi ada perasaan orang tua yang merasa anakku kok jaringan 15 ya padahal biyen SD ranking 1 misal, ternyata nang SMP ranking 10, dia akan merasa kecewa orang tua. Dan anaknya apalagi iseng ya. Merampas hak menghargai dirinya. Anak itu sudah diperintah ya, besok kenal potnya diganti misal, ya sering kita praktekkan. Durung diganti, bapak ibu guru kita harus muni-muni meneh, kita harus nyeneni meneh, harus ketemu karo bocah kok urung diganti, kapan mau diganti gitu. Sebenarnya anak ini dia punya hak. Sebenarnya Pak saya itu mau mengganti, tapi 3 hari lagi karena ini nunggu saya barangnya baru online misal, kenal potnya saya belikan yang ori misal, tapi nunggu online Pak, tapi masih munculnya itu masih 3-4 hari lagi, jadi belum saya ganti. Kita sudah menjasmen dulu kesini nih ke anak, jadi kita selalu merampas hak anak itu. Sebelum dia melakukan refleksi ke dalam dirinya, belum menjawab, kita tuh sudah menekan terus ini, merampas hak menghargai dirinya, seolah-olah dirinya itu
tidak bisa apa ya, harga dirinya dia yang sebenarnya saya itu mau menghargai diri saya sendiri. Dengan saya sudah berusaha cara tadi untuk memperbaiki knalpot, namun ternyata itu tadi sudah diberikan sanksi di depannya. Nah, bagaimana sekarang konsep disiplin yang sukses, identitas yang sukses? Kalau tadi ada apa itu, hukuman dan penghargaan, hukuman dan penghargaan. Kalau di identitas disiplin yang sukses itu ada konsekuensi, yang kedua ada restitusi. Paham ya? Kita lanjutkan. Konsekuensi itu penguatannya hanya jangka pendek. Perlu monitoring keberlanjutan. Nah, harus diingatkan. Kalau kamu tidak pakai sepatu hitam, konsekuensinya apa? Kan gitu. Terus pertanyaan kita misalkan, ngepel kamar mandi, Pak. Oke. Ini akan hanya terjadi pada saat dia setelah selesai ngepel kamar mandi selesai. Konsekuensinya kan sudah terbayar dia. Yang kedua, perlu monitoring, harus ada sing nunggoni. Oh, seperti kongkon tok. Dikongkon resik-resik, ning ora ditunggoni. Ya anak melayune kemana-mana. Kongkon ngepel kelas ora ditunggoni, kongkon ngepel kamar mandi ora ditunggoni. Ya bisa saja hanya gur-nyiram saja, ora dibelkan. Jadi perlu ada monitoring dan keberlanjutan. Yang ketiga, ada stimulus dan respon. Stimulus itu diingatkan oleh guru dulu. Misal, ada anak yang bawa minum di meja, adalah tidak sengaja diutahke. Guru diingatkan, misal, Budi, itu apa? Kamu numpahke air minum di meja ya, ayo dibersihkan. Itu stimulus diingatkan dari guru. Kemudian anak merespon, nggih Pak, saya bersihkan, saya cari kain pel dulu, saya cari sapu dulu, misal gitu. Ini konsekuensi dari sesi konsekuensi. Yang keempat, murid menghormati peraturan. Dengan adanya konsekuensi tadi, murid pasti akan menghormati peraturan. Ini sudah terbukti. Yang keempat, 5, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Maksudnya apa? Dikongkon, ya, dikongkon ngersii tadi, Pak, tadi itu sebenarnya saya itu mau minta maaf dulu sama yang punya minum, tapi saya tuh durung minta maaf, karena udah suruh untuk ngepel dulu. Gitu. Dia kehilangan untuk merenungi kesalahannya. Dia sudah merenung sebenarnya. Oh iya ya, aku melakukan kesalahan, aku tak minta maaf dulu. Tapi kedisian bapak ibu guru yang ngerti, langsung dieksekusi. Harusnya apa kita? Mungkin ngomong dulu, ayo minta maaf dulu sama yang punya minum. Kalau sudah bersihkan. Tuh, ingat stimulusnya, diingatkan, responnya anak-anak dijalankan dan tidak menghilangkan waktu untuk anak ini merenungi kesalahannya. Nah, yang ke restitusi ini Bapak Ibu yang akan kita pelajari, yang akan kita berusaha untuk kita mempraktekannya nanti. Ini di restitusi. Dengan restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Dalam restitusi ini nanti akan ditanyakan keyakinan kelasnya. Kesalahan apa yang pernah dilakukan, terus bagaimana cara memecahkan solusinya, dan kapan akan dilaksanakan. Nanti ada penjelasan di belakang dengan restitusi ini. Kemudian pemecahan masalah disiplin dengan restitusi itu fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Tidak hanya menyelesaikan pada saat itu selesai terus besok diulang lagi, tidak, tapi ini bisa jangka panjang. Manfaat yang kedua, murid bisa menghormati dirinya dan orang lain. Kalau dengan restitusi, murid akan diarahkan ke sini untuk menyadari kesalahannya, menstabilkan kesalahannya, apa yang telah dia lakukan dalam kesalahannya. Dia nilai sendiri, dia akan melakukannya sendiri, dia akan memperbaiki di dalam dirinya sendiri. Yang keempat adalah teori kontrol, yaitu ada di dalam dirinya. Di dalam dirinya ini memegang kontrol yang mana.
Yang kelima, murid bersemangat memperbaiki kesalahannya karena dia tahu akan konsekuensinya tadi, hubungannya tadi. Sudah, dia ketika melakukan kesalahan, nggak usah kita ingatkan Bapak Ibu, dia langsung akan memperbaiki kesalahannya karena dia menyadari bahwa saya salah. Ngutah ke wedang, gojek sama kancane ndrawah digalke tase, buang sepatune, tanpa kita harus namati bocah saja, dia sudah sadar. Saya akan memperbaiki kesalahan bahwa saya salah. Saya menyadari bahwa tadi yang saya lakukan kepada teman saya tadi itu adalah salah. Dan anak akan bersemangat memperbaiki kesalahannya. Nah, konsep disiplin pendekatan restitusi. Dari pendekatan restitusi tadi, ini konsep penjelasannya. Saya akan mulai bahwa pendekatan restitusi ini adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, ini masuk pada tema disiplin positif pada murid. Saya mulai dari pengertiannya dulu. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini disampaikan oleh Gosen pada tahun 2004. Ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, bukan merusak hubungan ya, seperti tadi. Ada jarak antara siswa dan guru. Tawaran, bukan paksaan. Kalau kamu melakukan kesalahan, apa yang harus kamu lakukan? Misal kamu tadi membuat A menangis, apa yang akan kamu lakukan? Saya mau minta maaf dulu Pak. Tawaran, kita berikan tawaran, bukan paksaan. Ayo, kowe mau gawe nangis. Saiki kowe kudu njaluk ngapura. Meskipun kalimatnya hampir sama, tapi cara kita menyampaikan kepada anak ini berbeda. Dan anak ini memahaminya juga berbeda. Menuntun ya Pak Priya, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Dengan restitusi itu akan membawa anak menuntun melihat dalam dirinya, oh bahwa diri saya ini telah melakukan kesalahan. Yang selanjutnya adalah mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan tadi. Ada 5 dasar tadi. Saya tadi salah karena dasar apa tuh? Gitu. Ada 5 tadi. Apakah saya salah karena ingin mencari kesenangan, ingin mencari kebebasan dan sebagainya. Kemudian pemecahan masalah dengan restitusi akan fokus pada karakter, bukan tindakan. Karakter anak ini akan kita ikuti seperti apa, bukan tindakannya yang kita tonjolkan. Kalau ada anak yang salah, keluar dari kelas, berdiri di depan kelas itu tindakan. Berdiri di depan papan tulis, keluar dari ruangan ini, silahkan keluar, bersihkan sampah-sampah yang ada di selokan dan sebagainya, itu adalah tindakan. Restitusi bukan gitu, tapi fokus pada karakter anak. Yang terakhir adalah menguatkan dan fokus pada solusi. Anak-anak akan diberikan penguatan. Setelah ini kamu akan ngapain kalau kamu sudah melakukan kesalahan? Saya akan memperbaiki diri dan sebagainya Pak, bla 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 bla. Dan akan memecahkan masalah. Gitu ya. Perbedaannya. Nah, sekarang kita akan contoh-contoh nyata Bapak Ibu. Ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Contoh kasus ya. Siswa mengerjakan PR atau tidak mengerjakan PR maksudnya. Contoh kasusnya. Kalau hukuman, guru itu pasti akan cenderung menghukum. Siswa tersebut dihukum untuk mengerjakan di luar kelas, kan itu yang sering kita lakukan. Atau disuruh bersih-bersih sampah tadi. Garap PR, sana buang tempat sampah itu kan ada isinya itu, dibuang ke sana. Saya pernah gitu, saya sendiri melakukannya gitu. Dan saya baru menyadari setelah belajar ini juga ternyata nanti kita akan refleksi loh, apa yang kita lakukan ini ternyata banyak yang kurang tepat sebenarnya, meskipun itu adalah cara untuk mendisiplinkan anak.
Efeknya apa? Guru marah dan murid menjadi takut pasti. Yang di unek ngalan-ngalan ora ngerti ya. Nek buanter saya ora ngerti wis anak saya wedi meneh. Akhirnya apa? Kecenderungan guru siji nyerik gurune ya, ora seneng karo guru A. Dua akan menjadi takut efeknya, hukuman. Ada lagi contoh misal kon hormat bendera misal. Kan mungkin terjadi kan yang di luar dugaan kita kan. Guru keliling lapangan lari ping 3, ping 4, ping 5. Ini hukuman sifatnya. Kalau konsekuensinya guru tidak mengerjakan, siswa tidak mengerjakan PR, salahnya. Ini guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat, berikan konsekuensi. Jadi tidak langsung di saat itu juga, tapi guru masih bisa memberikan konsekuensi. Oke, karena kamu tidak mengerjakan PR, nanti kerjakan PR-nya waktu istirahat ya, banyak 3 kali, atau 5 kali, atau 10 kali, itu konsekuensi. Gitu. Dan kita suruh menulis, kan pernah dulu, saya tidak akan mengulangi lagi, saya tidak akan melakukan kesalahan lagi. Itu bagian dari konsekuensi. Yo ono kaitane karo hukuman, juga konsekuensi. Dengan konsekuensi guru itu akan merasa tegas dan guru akan dipandang tegas pasti. Dan siswa akan menghormati peraturan. Yaitu teori pembelajaran kita yang saya pelajari. Kita akan refleksikan nanti. Nah, yang terakhir yang restitusi ini Bapak Ibu yang akan kita gadang-gadang ini jadi solusi ya. Yaitu guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Jadi ini apa tuh? Kamu tahu saya panggil kenapa enggak gitu? Tidak tahu Pak. Tanyakan kamu melakukan kesalahan apa? Ditanyakan dulu kesalahannya apa. Kamu melakukan apa? Ya, nanti ada contoh di belakang tadi. Efek yang selanjutnya restitusi ini guru akan terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi tidak ada yang dipendam dari guru ini. Nah, dengan restitusi ini diharapkan anak mampu disiplin dengan menyadari bahwa itu adalah kesalahan dalam dirinya. Gitu. Ini yang akan kita bahas lebih panjang. Restitusi ya fokusnya ya. Ada 5 posisi kontrol begitu. Tadi kan ada yang pertama ada penghukum, yang kedua adalah pembuat merasa bersalah, yang ketiga adalah teman, yang keempat pemantau, dan yang paling tinggi ini adalah manajer, posisi kontrolnya. Sebelum lebih jauh, mari kita refleksi. Bapak Ibu sekarang di posisi yang mana? Penghukum. Pernah membuat merasa bersalah? Sering. Teman? Kadang-kadang. Pernah ya dilakukan ya. Nanti ada penjelasannya. Pemantau? Kadang-kadang. Manajer? Ini yang belum ya. Belum paham maksudnya Pak. Mungkin pernah kita lakukan. Nanti kita akan lihat Bapak Ibu. Oke, saya. Contoh penerapan 5 posisi kontrol pada kasus 1. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Ini sering terjadi kita setiap hari Senin itu pasti ada ini. Kita akan lihat bagaimana posisi seorang penghukum. Membuat merasa bersalah sebagai seorang teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Kita lihat yang penghukum dulu. Yang tidak pakai atribut silahkan keluar dari barisan, lalu bersihkan sampah di lapangan. Ini kan yang sering kita lakukan ya. Itu. Ini namanya posisi kontrol kita baru sebagai penghukum. Ya, ternyata kita masih di posisi penghukum Bapak Ibu ya. Kita refleksi bersama. Sekarang yang kedua, membuat merasa bersalah.
Sudah berapa kali Bapak Ibu guru harus ingatkan, harus kamu beritahu kamu. Kon mlebokke klambi yang ngelera-erangan. Bapak kecewa sama kamu. Itu anak akan merasa bersalah. Sudah berapa kali saya ingatkan. Tapi begitu. Nek PR ki digarap, ya, ora digarap ning omah, digarap ning sekolahan. Digarap ning sekolahan, ora digarap ning omah. Kualik to. Ribet ya. PR itu digarap di rumah gitu, ora digarap ning sekolahan bareng-bareng seperti ini. Itu anak akan merasa bersalah itu. Jadi ada adjustment yang khusus langsung kepada anak itu langsung menjurus ya. Wis tak elengke ping pira, rambutmu mbok potong. Anak akan merasa bersalah. Sekarang sebagai teman, ayolah tertib gitu loh. Buat Bapak Ibu guru ini bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Besok aja dibaleni lagi. Ini sebagai teman. Seolah-olah kita sebanding dengan anaknya. Jadi kita ada ya dekat. Saya ingatkan selalu kan, ya kita harus dekat dengan anak. Juga jangan terlalu dekat sekali, juga jangan terlalu jauh sekali kan begitu. Inilah posisi sebagai teman. Kita sebagai teman ya. Ayolah tertib diingatkan. Cara ini hanya beda cara mengingatkannya saja Bapak Ibu. Dalam kasus yang sama. Sekarang sebagai pemantau. Kalau pemantau itu sifatnya begini, kamu sudah melanggar peraturan apa? Konsekuensinya apa ya, misal gitu. Dan konsekuensinya apa? Kamu sudah melanggar, konsekuensinya harus ngepel. Ditanyakan langsung, kamu sudah melanggar? Ya, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya ya? Kamu sudah melanggar peraturan dan konsekuensinya. Jadi sudah ada di awal sudah ada rembukan. Kau nek melanggar iki, konsekuensinya iki gitu. Diberi, kita tinggal memantau saja, tinggal mengulang kembali. Oh nek aku ranggo topi, konsekuensiku aku kudu misal nyanyi atau apa, atau maca puisi. Itu memantau. Ayo kamu udah melanggar, sekarang konsekuensinya mana? Itu tinggal kita tagih. Itu sifat pemantau. Sekarang posisi kontrol sebagai manajer. Nah, ini. Apa kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Mulai kapan kesalahan ini akan kamu perbaiki? Mungkin kita pernah melakukannya Bapak Ibu. Tapi kadang kita nggak ngerti, oh ternyata ada porsinya. Mana yang penghukum, ternyata. Nah inilah yang paling tinggi Bapak. Posisi kita sebagai manajer. Kayak orang datang terlambat ke pabrik itu Pak. Diingatkan, misal saya sebagai manajer tanya ke Pak Dodo misal, Pak Dodo telat misal. Pak Dodo ini jam berapa? 7.30 gitu. Kamu tahu masuknya jam berapa Pak Dodo? Jam 7 berarti telat gitu. Jadi saya kan sadar secara sendiri, nanti ada contohnya gitu. Saya sudah praktekkan ini. Tapi nanti lihat hasilnya tidak tahu ya, semoga berjalan. Saya sudah pernah praktekkan ke anak juga di tugas modul 1.3. Ini di posisi manajer ya Bapak Ibu ya. Kemudian keyakinan kelas yang tadi kita bahas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Untuk menjawab ini kita akan refleksi Bapak Ibu kepada kita. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai motor? Jawabannya apa? Alasan keamanan, supaya kita terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan kalau kita kecelakaan. Untuk kita menjadi aman. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ya, supaya kita sehat, supaya kita juga menjaga kebersihan, kita juga supaya sehat. Nah inilah alasannya, keyakinan kelas bukan peraturannya. Kita lihat kegiatan membuat keyakinan kelas. Saya sudah mencoba membuat, tapi keyakinan kelas ini sejatinya dibuat oleh wali kelas ya, yang wajib dilakukan oleh wali kelas. Karena saya sebagai guru mapel, saya praktekkan di mapel TIK Informatika.
Langkah-langkah membuat keyakinan kelasnya, yang pertama diskusi dulu tentang peraturannya. Didiskusikan dulu peraturannya apa. Kalau sudah dari A sampai Z katakanlah peraturan itu sudah disampaikan, terus dirumuskan mana yang tepat untuk kita membuat menjadi sebuah keyakinan. Kita rumuskan dulu. Kalau sudah mendapatkan rumusan yang tepat untuk nanti ini yang akan dijadikan keyakinan kelas, maka anak saya suruh menulis ini. Setelah dirumuskan, anak saya suruh menulis di kertas yang telah saya sediakan. Ini cara apa ya? Cara yang bisa saya lakukan. Ada cara satu lagi yang bisa dengan lakukan. Nempel ke apa namanya Bapak Ibu? Kertas yang kecil itu. Nah, itu bisa ditempel ke di papan yang ada di depan. Misalnya ada papan tulis yang kosong, disediakan yang dengan bagi itu wali kelas, bagi kertas yang bisa tempel itu tulis keyakinan kelas yang nanti ditempel di sini peraturannya seperti apa setelah hasil dari didiskusikan itu. Kita lihat contoh keyakinan kelas mapel informatika yang pernah saya buat. Disiplin waktu ini maknanya besar, berarti masuk harus tepat waktu ya, masuk harus apa dalam arti tidak boleh terlambat masuk. Mungkin kalau jamnya bar istirahat misal saya gitu. Jadi ini saya rembukan dengan anak-anak, muncul jawaban ini. Yang pertama disiplin waktu, belajar dengan semangat. Yang ketiga adalah saling menjaga kebersihan kelas, saling menghormati, saling membantu, menghargai guru atau teman yang sedang berbicara saat diskusi. Dan terakhir selalu menerapkan 5S. Senyum, sapa, salam, senyum, salam, sapa, gitu. Santun terus apa ya? Gitu ya. Ini nanti ada cara membuatnya, caranya harus bagaimana nanti ada. Nah, ini adalah kalimat kesimpulan yang positif. Ini kalau kita buat negatif, berarti ini tidak boleh datang terlambat. Kalau di dalam pelajaran ini tidak boleh tidur di kelas, kan gitu kalimatnya. Itu tidak boleh. Keyakinan kelas harus dibuat dalam bentuk positif. Nanti ada aturan main di belakang. Ini. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama, lebih abstrak dari peraturan. Harus dibuat lebih abstrak lagi dan bisa dimaknai, bisa dimengerti oleh anak. Berupa pernyataan universal, pernyataan secara umum. Dibuat dalam bentuk positif tadi. Positif semua kan tadi kalimatnya. Mana tadi? Ini kan positif semua. Bukan dilarang makan saat pembelajaran. Itu masuk dalam apa? Saling menghormati, menghargai guru saat berbicara. Masuk yang lain makan, Bapak Ibu guru ini ngomong gitu. Ini maksudnya. Jadi ini bentuknya adalah bentuk positif. Yang kedua, sedikit saja supaya mudah diingat. Sedikit rasa oke. Tapi anak itu meyakini dan bisa menjalankan keyakinan kelas. Ini yang sejatinya dilakukan oleh wali kelas. Sesuai dengan kondisi kelas dan agar mudah diterapkan. Ini sesuai dengan kondisi kelasnya seperti apa, sesuaikan saja. Yang kelima, yang keenam, semua warga kelas dan sekolah ini dilibatkan saat membuat. Kalau di guru kelas ya semua ikut, ada wali kelas, ya kan, ada anak-anaknya, nanti bisa dilaporkan ke kepala sekolah, ini keyakinan kelas. A, misalnya ini B, C, D dan sebagainya, macam-macam nanti akan kuncinya di situ. Nah, keyakinan kelas inilah yang akan membuat anak ini menjadi memahami kedisiplinan dirinya sendiri. Oh, saya harus menghargai orang lain dan sebagainya. Saya tidak boleh bicara kalau yang Bapak Ibu guru sedang bicara dan sebagainya, itu lebih memahami tadi. Sekarang segitiga restitusi, cara penyelesaian masalahnya. Segitiga restitusi ini adalah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan di dalam menangani anak bermasalah. Ini bentuknya seperti ini, tapi ini saya jabarkan di sini saja. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, ini rata pertama ini.
Kalimatnya adalah kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kalimatnya bisa berupa gini, setiap orang pasti melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan ini. Ketika dia melakukan kesalahan, kita panggil dan sebagainya, ada kata-kata yang seperti ini untuk kita sampaikan kepada anak, supaya anak tidak langsung terjerumus bahwa oh ini salah, tapi memahami dulu kesalahannya apa. Kamu kesalahannya apa hari ini? Saya datang terlambat enggak Pak? Ya, sudah berapa menit? 15 menit. Kita akan memberikan penyadaran, ya semua orang tidak ada yang sempurna, semua orang pasti memiliki kesalahan. Jadi nanti bagaimana akhirnya di belakang itu. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Anak-anak melakukan kesalahan itu punya alasan untuk itu. Pasti ada alasannya. Ini yang harus kita gali perdalam. Mana? Menanyakan tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ini. Kamu tentu punya alasan melakukan kesalahan ini. Kamu kenapa datang terlambat? Kan gitu pertanyaannya. Kamu kenapa? Ya, ban ini bocor Pak, bensinnya habis. Tadi dorong Pak, tadi macet gitu kan, pernah dengar alasan gitu. Misal murid kita yang dari jauh itu, dari Jelarem dulu kan ada begitu banyak sampai sekarang. Harus kita tanya dulu, dia biar tahu oh ini salah gitu. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal yang tadi ada di dalam tadi, menanyakan keyakinan. Kira-kira ada keyakinan apa sih yang kamu langgar? Ada Pak, saya melanggar ini. Dia akan menyadari bahwa saya melanggar keyakinan kelas yang telah disepakati di kelas. Nah ini contoh Pak itu. Ini saya pernah melakukannya pada di Sis Adi Setiawan. Ya. Ini di Mapel Informatika. Ini contoh penerapan restitusi yang pernah saya lakukan. Selamat pagi Adi. Pagi Pak. Ya, Adi tahu enggak hari ini saya panggil? Tahu karena tadi pagi saya datang terlambat. Iya. Tadi pagi Adi datang terlambat ya. Iya. Adi dari rumah berangkat jam berapa? 7 lewat 30 menit. 7 lewat 30 menit. Naik motor atau jalan kaki? Naik motor. Naik motor. Terus Adi tahu enggak? Kalau sekolah ini masuknya jam berapa? Tahu Pak. 7 lewat 15 menit. Jam 7 lewat 15 menit. Kalau Adi berangkat dari rumah jam 7.30 tadi ya. Terus sekolah ini masuknya jam 7.15. Saya kira Adi datang tepat waktu atau tidak? Tidak. Jadi Adi terlambat 15 menit. Terlambat 15 menit. Baik. Selanjutnya Adi, karena Adi tadi terlambat, saya yakin setiap manusia memiliki satu kesalahan. Selanjutnya Adi, kira-kira kenapa Adi datang terlambat? Karena tidur kemalaman. Tidur kemalaman. Harus main game. Karena main game. Oh, main game apa di rumah? Legend. Udah bawa HP sendiri. Pun. Oh iya. Terus kalau tidurnya kemalaman, bangunnya jam berapa jadinya? Kalau pulau tidur kemalaman jam 6.30 Pak. Jam 6.30. Harusnya bisa berangkat lebih awal lagi ya. Nah, kira-kira Adi tahu nggak salah satu dari itu telah melanggar keyakinan kelas kita? Iya, apa? Datang lebih awal. Datang lebih awal atau datang tepat waktu. Jadi Adi telah melanggar keyakinan kelas kita ya. Artinya bahwa Adi masih ingat keyakinan kelas kita, yaitu bahwa kita harus datang tepat waktu. Kalau Adi sudah mengingatnya, selanjutnya langkah-langkah apa untuk Adi bisa memperbaikinya? Tidur lebih awal. Jadi apa? Tidur lebih awal. Tidak bermain game. Tidak bermain game. Selanjutnya bangun lebih awal. Bangun lebih awal. Minta ibu untuk bangunin pagi-pagi. Minta bantuan kakak itu untuk bangun pagi-pagi gitu ya. Baik, kapan akan dimulai Adi? Mulai malam ini dan seterusnya. Mulai malam ini dan seterusnya. Baik, terima kasih. Ini adalah kesempatan kita Adi. Semoga Adi datang tidak terlambat untuk selanjutnya gitu ya. Terima kasih Adi. Dan silakan Adi datang lagi masuk ke kelas kembali. Baik, silakan. Ya itu contoh Bapak Ibu.
Karena memang anak ini pernah melakukan kesalahan. Nah, tepat saya mencoba, ini pertama kali saya mencoba menggunakan cara segitiga restitusi ini. Yang pertama tadi saya menanyakan keyakinannya apa, menstabilkannya dulu, menanyakan kenapa datang terlambat. Kemudian yang pertama, kamu tahu tidak saya panggil kenapa dan sebagainya, kan begitu. Itu yang contoh pertama. Karena contoh yang pertama ini adalah masalah datang terlambat. Nah, yang contoh yang kedua masih ada satu lagi tentang tidur di kelas. Ini pernah Yeskiel ini tidur di kelas ini Pak. Nah, terus saya panggil sekalian. Saya coba menggunakan penerapan restitusi ini. Baik, selamat pagi ya sih. Jadi kita kenapa saya panggil di sini? Tahu Pak, karena saya tidur di jam pelajaran. Karena Yeski tidur di jam pelajaran. Baik, menurut Yeski, kalau tidur di jam pelajaran itu benar atau salah? Salah. Salah. Benarnya begini, Yeski tidur itu juga boleh. Itu karena tidur itu juga kebutuhan manusia juga. Bahkan semua makhluk juga butuh tidur ya. Namun harus perlu tahu waktu dan tempat yang sesuai untuk kita tidur atau istirahat gitu ya. Sehingga nanti diharapkan Yeski bisa tidur pada saat yang tepat. Kapan waktu harus tidur itu nanti Yeski harus tahu. Jadi jangan di jam pelajaran ya, supaya tidak mengganggu teman yang lain saat pembelajaran. Jadi memangnya tadi pagi itu bangunnya jam berapa? Jam 6. Jam 6. Terus tadi Yeski kenapa tidur? Karena lelah. Lelah habis ngapain Yeski? Terus lari. Lari-lari. Kalau bangun jam 6 Yeski tidurnya malam jam berapa? Sekitar jam 10. Jam 10. Jadi paginya tidurnya agak kesiangan ya, jam 6 ya. Jam 6 itu kesiangan ya pagi. Jadi ya akhirnya bangunnya lebih awal. Dan apakah Yeski juga masih merasa ngantuk kalau paginya sudah bangun jam 6? Tidak, harusnya tidak ya. Jadi Yeski tidur karena kelelahan ya. Kemudian Yeski masih ingat gak keyakinan kelas kita? Apa keyakinan kita? Belajar penuh semangat. Belajar penuh semangat artinya apa ini? Tidak boleh tidur di kelas. Ya? Tidak boleh semangat sampai Tidak boleh bermalas-malasan tidur. Ada keyakinan kelas yaitu belajar penuh semangat. Kira-kira yang Yeski lakukan tadi sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Belum sesuai ya. Baik, di sini Bapak tidak akan menghakimi Yeski atau tidak akan mencari kesalahan-kesalahannya Yeski, tapi Bapak ingin mencari solusi atas apa yang sudah Yeski lakukan tadi di kelas yang menjadi tidak benar tadi karena tidur di kelas ya. Baik, Bapak ingin Yeski menjadi anak yang bertanggung jawab. Kira-kira langkah selanjutnya apa yang harus Yeski lakukan untuk merubah kesalahan ini? mengurangi permainan dapat melelahkan. Ya, terus Tidak tidur malam-malam. tidak tidur malam-malam Bangun lebih pagi. dan bangun lebih pagi penuh semangat gitu ya. Baik, kira-kira caranya seperti itu tadi ya. Oke, selanjutnya kapan akan dimulai ya sih untuk melakukan perubahan itu? Sekarang dan seterusnya. Sekarang dan seterusnya. Baik, saya berharap Yeski menjadi anak yang bisa dipercaya, disiplin dan bertanggung jawab. Sudah paham ya Yeski ya? Untuk tidak mengulangi kesalahan lagi ya. Oke, terima kasih. Sekarang kembali ke kelas. Ya, ini contoh yang pernah saya praktikkan Bapak Ibu. Jadi kalau yang Yeski ini
Masalahnya adalah tidur di kelas. Saya tanyakan dulu kenapa Rizky tidur di kelas. Kesel Pak, kecapean. Kenapa kecapean? Tadi malam main game, tidurnya jam berapa? Jam 12, misalnya jam 1 gitu. Ya, tidur itu boleh saja, saya bilang gitu. Itu memang kebutuhan manusia, kita harus tidur, tapi mesti juga harus tahu bahwa tidur yang tepat itu di saat kapan gitu. Harus tahu waktunya tidur yang tepat. Kalau tidur di kelas itu tepat apa tidak, ya, ditanyakan seperti itu. Kita tanyakan validasi kesalahannya gitu. Tapi semua orang juga membutuhkan tidur karena itu penting, tidur itu juga penting. Tapi ya sih, pada saat yang tidak tepat kita tidur di kelas dan seterusnya. Kemudian menanyakan selanjutnya, ya sih mau bagaimana, saya mau berusaha untuk tidak main game terlalu malam Pak, saya tidurnya juga tidak berusaha tidak terlalu pagi supaya besok saya tidak datang di sekolah tidak merasa ngantuk, maksudnya begitu. Nah, itu seterusnya ya. Terus Bapak Ibu memberikan harapan ya. Kalau begitu tadi sudah akan melakukan tindakan yang baik, Bapak akan mendukung dan Bapak ingin, Bapak Ibu ingin ya dia akan menjadi anak yang lebih baik lagi dari sekarang, dan menjadi anak yang lebih tertib, disiplin dan sebagainya. Bapak itu bisa kita berikan penguatan kepada anak-anak kita gitu kita. Ya ini di titik akhirnya Bapak Ibu, ini terakhir saya menyampaikan bahwa apa yang selama ini akan kita lakukan nantinya ke depan, akan pembelajaran tentang restitusi ini, tentu banyak hal-hal yang harus kita mulai lebih dahulu. Tentu jauh akan dari sukses kalau tidak kita mulai dari nol dulu. Artinya tidak mungkin kegiatan ini langsung kita laksanakan, kita praktekkan langsung sukses, itu tidak mungkin. Pasti akan ada evaluasi. Nah, semua yang telah kita bicarakan bersama dalam penerapan program disiplin positif itu hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini adalah pernyataan dari standar nasional pendidikan kita. Inilah Bapak Ibu tugas kita sebagai pendidik, bahwa kita harus mampu mengembangkan kemampuan-kemampuan kita ya, dari pedagogisnya, kemudian sosialnya, ya, kepribadiannya, keprofesionalannya, itu semua ternyata standar nasional sudah menyampaikan seperti itu. Baik, saya rasa cukup ini yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kehadirannya. Itu ada tulisannya agak tertutup tadi. Kalau kita guru bergerak, Indonesia akan maju. Jangankan Indonesia, kita semua bergerak, kita akan memajukan sekolah kita, memajukan desa Sampetan ini. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ada hal nanti yang Bapak Ibu guru ingin sampaikan, masukan, kritik, saran ataupun pertanyaan, kita bisa bahas di dalam forum diskusi meskipun sebentar. Kalau misalnya yang disampaikan, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, selamat pagi. Namo Sang Hyang Budaya, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Demikian tadi penyampaian materi dari Bapak Suparjianto mengenai modul budaya positif pada kesempatan hari ini. Untuk acara selanjutnya diskusi, mungkin dari Bapak Ibu guru ada yang ingin ditanyakan ataupun masukan-masukan, dipersilakan. Monggo Bapak Ibu, ya diskusi saja, sharing saja, monggo. Kalau memang ada ya, kalau tidak ya
Ini langsung saja. Monggo. Pak Dodo, nggih, monggo. Iki Pak Dodo. Sini apa sampai? Sini aja Pak Dodo, biar jelas. Oke, mbotennya Anda. Mbotennya Anda. Mriki mawon. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Nama saya Dede, nama budaya. Iya, nama budaya. Ini Pak, yang mau saya katakan. Saya pernah di dalam kelas itu membuat sebuah kesepakatan kelas, Iya, tetapi bunyinya masih dalam bentuk yang negatif. negatif. Jika saya bahasa seperti ini, tidak datang terlambat, tidak boleh berkata jorok, mematuhi peraturan kelas. Apabila tidak melaksanakan piket, bersedia dikenakan sanksi atau denda gitu. Iya. Nah, yang ingin saya tanyakan itu di dalam saya membuat kesepakatan itu namanya kesepakatan. Ya, yang lebih tepat itu kesepakatan atau yang tadi dijelaskan keyakinan. Sama. Itu saja Pak, Ya. sedikit yang mungkin yang saya lakukan bertolak belakang dengan yang Bapak saja. Oh. Terima kasih. Iya, iya. Baik, Terima kasih Pak Dodo. Jadi Pak Dodo sudah mempraktekkan ya bentuk kesepakatan kelas, betul. Jadi sama Pak Dodo, keyakinan sama kesepakatan kelas itu sama. Monggo pakai istilah mana yang lebih anak-anak lebih paham, itu maknanya sama. Kalau keyakinan itu yang kita yakini bersama, kalau kesepakatan memang kita sepakati bersama. Kalau memang relevannya adalah kesepakatan, ya tidak apa-apa, sama. Cuma caranya di sini tadi Pak Dodo ya. Tidak apa-apa. Pak Dodo sudah berusaha semaksimal mungkin, sudah bagus. Tinggal nanti kita akan beberapa dengan rubah yang kalimat. Pak Dodo wali kelas ya? Wali kelas ya. Oke. Dirubah jadi yang lebih positif. Jadi kalimatnya kalimat-kalimat positif ini. Ada berapa Pak Dodo? Buat kesepakatannya buat berapa? Saya ingat 10. Iya. Oh, denda. Nggih, nggih, betul. Kepentingan kelas. Oh, gitu, ya. Yang pertama saya akan menjawab dari jumlahnya dulu Pak Dodo ya. Jumlahnya, sarannya adalah sedikit saja. Kalau ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau misal ini dirasa terlalu banyak, ya dikurangi tidak apa-apa. Tapi ini 7 ini Mbak Menawa sudah mewakili semua. Kalau misal dari ketiga dengan buat 3 atau buat 4 sudah mewakili semua, itu ya cukup, tidak perlu ditambah lagi. Artinya sedikit saja, yang penting anak bisa mempraktekannya, bisa menyepakati kesepakatan ini dengan baik dan tidak bertolak pada keyakinan atau kesepakatan kelas yang sudah diterapkannya. Nah, untuk masalah denda kita akan bahas. Denda itu sifatnya apa tadi Pak Dodo? Konsekuensi ya, ini ya, konsekuensi ya, hukuman. Maka terjawab Pak Dodo, kalau dengan menggunakan restitusi yang sama, sebaiknya tidak perlu menggunakan denda. Saran saya nih, karena ini ada restitusi yang kita buat melalui keyakinan dan kesepakatan kelas tadi. Jadi denda